Oh yes, welcome back to Stripes After Dark. Au. Oke, kalian percaya nggak sih kalau hidupnya orang itu ada atas ada bawah? Ada di mana satu momen kamu tuh di bawah, tapi suatu saat kamu akan naik ke atas. Mungkin banyak orang yang percaya hal itu. Tapi menurutku kali ini nggak terjadi pada seseorang yang namanya Fan Man-ye. Menurutku karena hidupnya dia ini dipenuhi dengan kesusahan dan kesulitan ya guys. Tapi mungkin kalian setelah mendengarkan ceritanya, kalian akan belajar kenapa sih orang ini kok ditimpa kemalangan demi kemalangan, kesakitan, siksaan sampai meninggal. Oke, check this out. Fan Man-ye ini adalah seorang wanita dari Hong Kong. Nah, cerita ini adalah kasus terbesar pada saat itu tahun 90-an di Hong Kong. Jadi Fan Man-ye ini adalah anak yatim piatu guys. Jadi dia ditinggalkan sama orang tuanya dari kecil sampai dia itu masuk ke rumah yatim piatu ya, panti asuhan namanya. Dia di panti asuhan itu sampai umur 15 tahun aja. Karena mungkin kalau di Hong Kong pada saat itu umur 15 tahun itu sudah menandakan kalau kamu itu sudah dewasa dan harus keluar dari rumah panti asuhan. Setelah dia keluar dari rumah panti asuhan, tentu saja dia nggak ada kenalan, dia nggak punya teman yang banyak, dia nggak ada koneksi kerjaan, dia akhirnya menjadi homeless, dia nggak punya rumah, dia tinggal di jalanan, dan parahnya lagi guys, dia kena drugs, jadi dia menjadi seorang edik atau candu. Nah, akhirnya dia menjadi kecanduan narkoba, jadi dia itu jadi korban kejahatan narkoba. Nah, setelah dia kecanduan narkoba, jadi homeless, nah dia pasti kan nggak punya duit guys untuk beli narkoba, untuk makan, untuk minum, dia nggak punya duit. Sehingga ini sangat-sangat disayangkan kalau dia itu harus menjadi PSK ketika dia masih muda untuk menyambung hidupnya. Apalagi kalian tahu di Hong Kong itu bukan kota yang murah ya kan, kota yang lumayan mahal untuk hidup. Nah dia nggak punya duit dong, dia homeless, dia juga kecanduan narkoba, makanya dia memutuskan untuk menjadi PSK. Akhirnya dia menjadi PSK sampai umur awal 20-an, dia itu diterima kerjaan sebagai penari atau mungkin penari eksotis ya, erotis di sebuah karaoke di Hong Kong namanya Empress Karaoke Night Club. Jadi dia jadi seorang penari erotis seksi-seksi gitu. Nah, akhirnya dia di sana menjadi penari jatuh. Dia menjadi penari erotis. Akhirnya dia juga jatuh cinta nih sama seorang laki yang merupakan kliennya dia, klien PSK-nya dia ya mungkin. Yang sayangnya juga guys, lakinya ini juga seorang drug addict yaitu pecandu narkoba yang nggak menolong Man-ye ini untuk menjauhi narkoba, tapi semakin menjadi pemakaian narkobanya. Jadi mereka berdua ini semakin mendalam pemakaian narkobanya, makin parah lah. Akhirnya mereka berdua jatuh ke lingkaran setan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tapi mereka sempat menikah pada tahun 1996 dan memiliki 2 orang anak. Jadi mungkin kita bisa ngomong hidupnya akhirnya menjadi normal ya kan bagi Man-ye ini, dan dia punya keluarga yang mungkin bahagia pada awalnya. Karena setelah berjalan beberapa saat, hubungan pernikahan Man-ye dan suaminya ini tidak harmonis guys. Mulai sering muncul pertengkaran. Terus ketika malam hari itu tetangga-tetangganya mendengar anak-anaknya itu nangis, teriak-teriak karena mereka nangis melihat kedua orang tuanya bertengkar gitu loh. Makanya anak-anaknya nangis sampai tetangga-tetangganya juga terganggu gitu loh. Karena itu Man-ye ini memutuskan untuk lari dari keluarganya. Karena dia mungkin merasa nggak tahan ya kan dengan keluarganya yang seperti itu, dia lari. Tahun 1997 dia kembali lagi ya tebak menjadi PSK, yaitu di sebuah tempat namanya Romance Villa di daerah Kowloon di Hong Kong. Nah setelah dia bekerja lagi sebagai PSK di sana, dia bertemu dengan seseorang lelaki yang berumur 34 tahun yang namanya Chan Man Lok. Chan Man Lok ini merupakan sosialita kaya di daerah situ ya, terkenal sebagai sosialita kaya yang
ternyata dia merupakan anggota dari triad. Karena dia juga anggota triad, ternyata dia ini kaya dengan menjual narkoba dan dia juga menjadi mucikari di daerah sana. Nah, akhirnya mereka berdua, si Man Ye ini, si cewek Man Ye PSK ini dengan pacarnya yang baru, namanya Chan ya, kita panggil aja Chan supaya sama-sama bisa diingat, mereka pacaran. Nah, setelah itu pacarannya karena si Chan ini sering menyewa si Man Ye ini beberapa malam ya don, semalaman disewa yang long time gitu katanya, semalaman pokoknya sambil narkobaan bareng gitu. Nah, setelah itu ada salah satu pesta narkobanya mereka kan narkobaan terus pesta narkoba terus. Si Man Ye ini makanya guys agak-agak bodoh. Dia mencuri dompetnya si Chan ini yang berisi uang kurang lebih 4.000 US dollar. Jadi pada saat pesta-pestanya itu si Man Ye ini mencuri duitnya si Chan. Wah, si Chan ketahuan, marah banget. Kok berani kamu ngambil duit dari aku? Aku ini kan ya sudah dalam tanda kutip membantu kamu, ngasih duit untuk kamu narkobaan, untuk kamu hidup lah, foya-foya dan lain-lain. Kamu kok masih berani ngambil duit 4.000 US dari dompetnya dia? Dia sangat marah, bukan sama duitnya yang jumlah duitnya yang besar, enggak, tapi kok beraninya gitu loh si Man Ye ini masih mencuri uang dari dia, padahal sudah dibantu tapi masih mencuri. Nah, setelah itu ini adalah salah satu kesalahan terbesar Man Ye seumur hidup. Kenapa? Karena pada 1999 Maret si Chan ini menyuruh dua bawahannya untuk menculik Man Ye. Jadi Man Ye ini diculik ke apartemennya mereka di Granville Road. Nah, apartemen ini, satu unit ini besar guys, mewah, berisi 5 kamar. Jadi apartemennya besar banget nih, 5 kamar. Dan yang uniknya apartemen ini dipenuhi dengan desain-desain full Hello Kitty. Jadi mulai dari kamarnya, sofanya, bonekanya, temboknya, semuanya temanya itu Hello Kitty full guys. Dimana ini yang menjadi nama kasus ini, yaitu Hello Kitty Murders. Nah, itu tuh karena tempatnya ini full Hello Kitty. Setelah dia diculik, Chan memaksa Man Ye ini untuk mengembalikan uangnya. Tentu dong, dengan cara apa? Dia tahu Man Ye juga nggak punya duit banyak untuk mengembalikan uangnya. Jadi si Man Ye ini dipaksa untuk bekerja menjadi PSK di apartemennya dia itu sampai dia bisa mengembalikan uangnya. Tapi Chan lama-lama merasa tidak puas dengan Man Ye ini membayar ya kan, karena dia jahat ya kan, dia kejam, sadis, dia menaikkan bunga-bunganya pada Man Ye, namanya mafia triad, pasti bunganya dinaikkan jadi 4.000, dia minta 10.000, dari 10.000 nggak bisa bayar dengan cepat, dia naik lagi 15.000, naik lagi 20.000, akhirnya naik sampai Man Ye ini benar-benar nggak mungkin bisa bayar gitu loh, karena benar-benar bunganya tinggi banget. Nah, setelah itu karena dia tahu Man Ye ini nggak bisa bayar, maka dia menyuruh anak buahnya 2 orang untuk memukuli yang tadi yang nyulik dia itu, untuk memukuli Man Ye. Sama dia juga memukuli Man Ye. Jadi Man Ye ini disiksa, dipukuli sampai biru-biru dan memar-memar. Nah, yang sadisnya guys, gangster ini ketika dia memukuli Man Ye, mereka tuh sambil ketawa-ketawa karena semuanya itu bagi dia cuma hiburan. Gangster ini ada 2, yang satu namanya panggil saja Leon, umur 21, yang satunya namanya Cho, yaitu umur 26. Ya, ini namanya sebenarnya nama aslinya lebih panjang, tapi aku singkat supaya kalian bisa cepat mengerti. Satu Leon umur 21 dan satunya Cho umur 26. Ternyata ada 1 orang lagi yang ikut menyiksa, namanya Ming Fong, atau kita panggil saja Fong. Jadi Ming Fong ini adalah seorang cewek berumur 14 tahun. Bayangkan, umur 14 tahun dia ikut menyiksa, memukuli ceweknya ini yang Man Ye ini selama 1 bulan. Nah, Fong ini dari mana guys? Kok bisa ikut-ikut menyiksa? Karena si Fong ini adalah salah satu pacar dari anggota triad. Jadi katanya ini tuh merupakan hal yang normal pada saat itu di dunia gelap sana ya, di Hong Kong pada tahun 90-an. Kalau cewek-cewek muda umur belasan tahun, di bawah 15 tahun, di bawah 17 tahun itu dengan pergumulannya yang jelek, yang buruk, mereka tuh akhirnya
bisa kena triad dan jadi pacarnya. Triad ini yang umurnya juga nggak muda, umur 20-an, umur 30-an. Jadi mungkin kalau sekarang itu masuknya underage ya kan, pedofilia. Makanya aku baca ini sambil mikir kok agak-agak pedofil gini ya, tapi mungkin pada saat itu hal yang normal. Nah, Ming Fung ini menjadi pacar dan dia juga drug addict ya. Jadi umur 14 tahun, Fung ini sudah kena triad, juga jadi drug addict. Nah, dia ini akhirnya jadi pacarnya Chan. Nah, setelah itu si Fung ini ikut menyiksa Man Ye dan dia lebih sadis daripada laki-laki yang lain ini ketika menyiksa. Ketika dia menyiksa, dia sambil ketawa-ketawa. Semua ini kayak mainan bagi dia. Dia menyiksa sambil ketawa-ketawa gitu loh. Kayak kalian bisa bayangkan lah, cewek ketawa-ketawa sambil menyiksa. Dan bahkan si Fung ini, cewek ini lebih kreatif dengan bagaimana menyiksa si Man Ye. Jadi dia memikirkan cara-cara baru untuk menyiksa Man Ye ini lebih sakit, lebih menderita, lebih sadis lagi. Mereka tuh mengikat si Man Ye, memukul, menendang, bahkan yang laki-laki ini juga memperkaos si Man Ye ini seenak mereka gitu loh ya kan, karena ya dikunci di kamar ya diperkaos berkali-kali seenak jidat mereka gitu loh. Dan mereka juga mau memukuli dengan besi, dilempar ke meja, terus diikat, dijadiin punching bag. Si Man Ye ini bener-bener sangat-sangat kejam sekali guys. Bahkan ketika saat-saat ini katanya Man Ye juga sampai hamil karena diperkaos itu sampai hamil, ini karena dipukuli terus jadi punching bag ya guys. Ya nggak perlu digugurkan, ya sudah gugur sendiri ya kan bayinya karena dipukuli kayak gitu. Nah karena itu ini terjadi selama sebulan guys penyiksaan ini. Ketika si Man Ye ini luka-luka ya kan, dia sudah lemes, kesakitan, nggak bisa bergerak, luka-lukanya itu dilumuri sama garam dan rempah-rempah China. Kamu tahu kalau rempah-rempahnya China itu yang mungkin yang agak pedes-pedes, yang merah-merah itu dinyonyok di luka-lukanya Man Ye ini, dilumurkan gini, perihnya itu berapa kali lipat guys. Jadi benar-benar kejam banget, pedih lukanya itu sudah sakit, perih, dikasih garam, tambah perih, tambah sakit. Nah untuk memastikan si Man Ye ini nggak bisa lari, kakinya itu dibakar pakai lilin. Jadi telapak kakinya Man Ye ini ditetesi lilin panas gitu loh guys, sampai dinyos sama plastik leleh. Jadi plastik itu mungkin dibakar ya sampai leleh, terus ditempelkan ke telapak kakinya Man Ye sampai benar-benar luka bakar di mana-mana di kakinya Man Ye supaya Man Ye ini nggak bisa lari katanya. Bener-bener kejam. Aku baca, aku ngeriset ini sampai, ini bener-bener gila sih. Ini sejauh ini merupakan siksaan yang tergila yang aku pernah riset dari kasus-kasus yang aku pernah riset. Bener-bener kejam. Dan ini yang parah ya guys. Ini lebih parah lagi. Semakin lama semakin parah. Nggak ada yang namanya semakin baik untuk Man Ye ini. Makanya aku bener-bener kasihan dan aku sempat tanya, menurut kalian ada nggak sih hidup orang ini yang semakin kadang di atas kadang di bawah? Karena menurutku Man Ye ini semakin lama semakin turun. Karena lama-lama dia disuruh minum pipis dari penyiksa-penyiksa ini dan disuruh makan. Kalian bisa tebak, kalau minum pipis makan coklat dari yang menyiksa ini. Bener-bener sudah tidak manusiawi sama sekali guys. Karena siksaan itu semakin keras ya kan. Anak-anaknya, ingat si Man Ye ini punya suami, punya anak. Mereka juga worry, kemana ya Man Ye ini selama nggak pulang. Tapi menurut mereka ya wis lah, dia drug addict ya, paling narkobaan di luar sana, wis nggak bisa ditolong gitu loh. Jadi nggak dilaporkan polisi. Sampai salah satu penyiksaannya juga luka-lukanya itu dikasih chili oil. Di luka-lukanya itu kalian bayangin guys, sudah berdarah-darah luka-luka, dikasih chili oil, terus mukanya disiram oyster sauce, terus habis itu dia disuruh minum chili oilnya sama oyster sauce-nya. Itu bener-bener kejam. Sampai terakhirnya itu Man Ye ini dijadikan toiletnya mereka. Jadi bener-bener mereka pipis, mereka buang air besar, semua itu Man Ye harus makan dan minum apapun yang keluar. Benar-benar kejam sekali guys. Sampai akhirnya Man Ye ini juga diikat dan diikat di tali gitu kan, terus disetrum. Jadi dia pakai listrik gitu ya, disetrum, disiksa pakai listrik kayak gitu. Jadi ini merupakan salah satu dari banyak sekali siksaan-siksaan yang Man Ye harus alami selama 1 bulan. Bayang no, 1 bulan guys, minum pipis, makan kotoran manusia. Aduh,
bener-bener luar biasa jahatnya orang-orang ini ya kan. Dan ingat si Fong ini dia melakukan semuanya ini sambil ketawa-ketawa karena bagi dia ini cuman just for fun, ini semua game bagi dia, semua cuman hiburan-hiburan semata bagi si Fong ini. Sampai pada tanggal 15 April 1999 akhirnya si Man Ye ini meninggal karena kesakitan, kedinginan, dan katanya terakhir-terakhir itu juga dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Jadi ya dia bertahan hidup hari-hari terakhir itu minum dari pipisnya sendiri atau enggak dari pipisnya orang-orang itu, makan juga makan kotoran manusianya dia sendiri atau kotoran manusianya orang-orang yang menyiksa itu sampai dia meninggal karena kelaparan, ya kurang gizi ya namanya mungkin. Setelah meninggal si Fong ini mau pipis kan, mau pipis ngelihat loh kok si Man Ye ini sudah meninggal. Dia ngomong sama yang laki-laki itu, wih si Man Ye akhirnya meninggal. Nah ketika meninggal mereka nggak tahu gimana mau cara buang mayatnya. Jadi mereka lanjut mainan game di arcade seharian sampai malam. Nah ketika besok harinya si Chan ini kan yang ketua gengnya ya, pacarnya Fong ini, dia ngomong oke, kita harus menghancurkan badan Man Ye. Dengan cara apa? Dengan cara dipotong dengan gergaji tangan ya pun, gergaji mesin guys, gergaji tangan, potong kecil dan bagian-bagian tubuh ini digodok di sebuah panci panas. Dia berharap dengan digodok dengan lama itu dagingnya, kulitnya, ototnya itu semua itu akan lepas gitu loh, lepas dari tulangnya. Jadi bakal yang tersisa itu cuma tulangnya doang, dagingnya itu bakal mungkin jadi sop gitu ya. Nah setelah itu diboil, isi perutnya kan bau guys, usus-usus, jantung semuanya itu bau. Nah yang bau-bau ini katanya disuruh godok supaya dimasak. Kalau sudah masak kan harusnya nggak sebau itu guys. Salah satu orang yang tadi nyiksa yaitu yang Leong itu, dia lagi menggodok kepalanya Man Ye. Jadi kepalanya ini lagi digodok dan si Fong ini dipanggil, sini kamu lihatin kepalanya Man Ye tak godok, sambil ketawa-ketawa. Akhirnya si Fong takut kan lihat kepalanya Man Ye digodok, tapi si Leong ngomong, lah kamu nggak usah takut kan, ini anggap aja kamu lihat film horor. Dan akhirnya Fong juga ya wis kayak lihat film horor, akhirnya juga ngelihat. Nah ketika mereka nggodok ini guys, mereka itu kan juga sekali-sekali lapar, mereka bikin mie. Jadi kalian bayangkan, ini satu pot ini dibuat menggodok kepalanya Man Ye, satu pot ini dibuat menggodok indominya mereka ya kan. Dan katanya mereka tuh menggodok dengan sendok yang sama. Jadi sendoknya itu dibuat godok kepalanya gini, ya kan? Godok terus sekali-sekali buat godok mie-nya. Terus sendoknya buat godok kepalanya, terus pindah lagi ke mie-nya. Kalian bisa bayangkan sendoknya itu nyampur gitu. Bener-bener orang-orang ini mungkin sudah agak-agak di luar nurul gitu ya guys ya. Sendoknya tuh jadi satu ya, bukan masalah sendok jadi satu ya, tapi ya gimana ya, bener-bener nggak kuat, aku aja nggak mungkin, wih gila. Nah setelah itu akhirnya kan kepalanya digodok sampai tinggal tengkorak. Jadi tinggal tengkorak bersih gini, tengkorak kepala. Nah tengkorak ini disembunyikan dengan dimasukkan ke boneka Hello Kitty Mermaid. Di sini kenapa nama kasusnya itu Hello Kitty Murders. Jadi tengkorak kepalanya ini dimasukkan ke boneka Hello Kitty, dijahit, dan akhirnya tetap disimpan di apartemen itu. Dan akhirnya mereka pikir, oke, kita sudah berhasil membunuh orang, menyiksa tanpa ketahuan polisi. Karena sudah buktinya mungkin sudah kurang lebih hilang semua kebanyakan. 1 bulan berlalu tanpa ada gangguan apapun. Tapi tiba-tiba suatu pagi si Fong ini lari terbirit-birit ke kantor polisi. Dia ke kantor polisi dan dia ngomong kalau dia itu dihantui sama hantu yang disiksa, diikat di atas gini sambil disiksa dengan listrik ya kan. Nah ya kalian tahu lah hantunya siapa. Nah jadi si polisi ngomong mungkin enggak lah, ini cuman nightmare anak kecil, karena kan ingat dia masih umur 14 tahun. Ini cuman cerita hantu, cuman mimpi buruk. Jadi polisi nggak terlalu memperhatikan gitu loh. Sampai Fong ini gimana caranya meyakinkan polisi, dia ngomong kalau kalian nggak percaya, aku bakal mengaku kalau aku sendiri juga merupakan salah satu orang yang menyiksa dan membunuh Man Ye ini sampai jadi hantu. Jadi mungkin spiritnya Man Ye ini benar-benar marah ya guys. Ya pastilah
matinya nggak tenang ya kan, matinya disiksa kayak gitu, bener-bener sebulan meninggal, pasti jadi roh yang marah, yang mau balas dendam. Makanya dia menghantui Fong itu sampai Fongnya ketakutan, sampai dia sendiri lari ke polisi untuk melaporkan kejahatan-kejahatannya. Orang-orang ini akhirnya ketangkap semua 4 orang ya kan. Si Chan, si Leong, terus si Cho, sama si Fong ini semuanya ketangkep. Nah tapi karena si Fong ini masih 14 tahun, dia itu dihakimi sebagai orang dewasa. Nah akhirnya si Fong ini menceritakan semua kebejatan perilaku jahat yang dilakukan mereka semua kepada Man Ye, supaya berharap kalau dia cerita semua dia nggak dituntut masuk penjara. Jadi dia cuman bakal ditahan tapi mungkin ya sebagai sebagai anak kecil gitu loh. Jadi nggak dimasukkan penjara. Dia mungkin bakal direhab atau masuk ke rumah-rumah anak-anak remaja yang berbuat kriminal, bakal dididik dan lain-lain. Jadi nggak sampai masuk penjara lah pokoknya. Setelah itu memang si Fong akhirnya nggak masuk penjara guys. Jadi yang 3 laki ini akhirnya masuk penjara dengan hukuman seumur hidup. Nah karena seumur hidup itu bukan sampai meninggal ya, bukan. Seumur hidup itu ya sepanjang umur hidup mereka pada saat itu, karena mereka tuh umurnya sekitar 30-an ya, jadi hukumannya itu sekitar 30-an. Tapi sayangnya judge-nya itu ngomong mereka bisa keluar atau parole itu setelah 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun di penjara, mereka kalau berbuat baik dan lain-lain, mereka bisa keluar lebih awal, tapi keluar bersyarat. Jadi keluarnya itu masih dilihat, masih diawasi sama polisi. Setelah 20 tahun dari 3 ini ternyata cuma 1 yang keluar, yaitu si Leong. Nah setelah si Leong ini keluar guys, setelah 20 tahun keluar, dia itu tertangkap lagi kasus, yaitu tahun 2022 ini. Baru-baru aja 2022 dia itu bekerja sebagai waiter di salah satu restoran, dan dia itu tertangkap basah memegang dada cewek berumur 10 tahun. Bener-bener orang-orang ini kok bisa ya agak-agak pedo-pedo gini guys, agak-agak nakutin sih. Jadi cewek umur 10 tahun tuh loh dadanya dipegang sama dia. Akhirnya masuk lagi penjara selama 1 tahun. Nah untuk si Man Ye, akhirnya tengkoraknya dia itu tahun 2014 dikembalikan ke keluarganya dan akhirnya dikremasi. Dan sampai sekarang warga Hong Kong itu tetap memperingati ya kan beberapa kematian Man Ye di setiap ulang tahunnya. Jadi setiap tanggal ulang tahun Man Ye, mereka tuh menyalakan lilin di pusat kota Hong Kong untuk memperingati kematian Man Ye. Karena mereka benar-benar kasihan. Dan kasus ini pada saat itu tahun 99 itu benar-benar kasusnya boom. Orang-orang Hong Kong tuh benar-benar sangat-sangat kaget dan ketakutan sekali, karena belum pernah di dunia modern Hong Kong kejadian-kejadian sadis seperti ini tuh benar-benar terjadi di kota mereka. Dan ini benar-benar mengguncang kota Hong Kong sampai semua orang tuh benar-benar benci banget sama mereka berempat ini. Dan mereka berharap kalau orang-orang ini seharusnya diadili di mainland China, di China saja. Karena kalau tindakan seperti ini diadili di China ya guys, di mainland China bukan di Hong Kong, ini pasti mereka berempat langsung dihukum mati sama pemerintah China, nggak ada ampun. Tapi karena pemerintah Hong Kong itu hukumnya tidak ada hukuman mati, jadi ya itu di penjara seumur hidup. Coba kalau di China langsung jebret mati semua orang 4, mungkin nggak ngurus ya kan. Mau yang satu ini cewek masih muda ya kan, karena kan mereka memang sudah, dia ngomong sendiri kalau dia ikut menyiksa, pasti mungkin kena hukuman mati juga. Oke, sampai sini saja mungkin episode kali ini. Kalau kalian penasaran juga ada film-film yang terinspirasi dari kasus ini yang namanya Human Pork Chop. Satunya lagi nama filmnya There is a Secret in My Soup. Banyaklah film-film kalian bisa search di Wikipedia, di Google yang menceritakan tentang kejadian ini. Thank you sudah menemani saya sampai akhir cerita ini di episode kali ini. Kalau kalian suka dengan episode-episode seperti ini, konten-konten seperti ini, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe, karena itu sangat-sangat membantu banget untuk channel ini untuk lebih besar sama YouTube detect supaya algoritmanya lebih banyak lagi yang lihat episode ini, video-video kita. Oke, see you on the next episode di Stripes After Dark.